Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, kabarnya sangat membahagiakan. Alhamdulillah bahagia selalu ya, semoga Ya. Mas. Oke, Amin. Mas, Ya. kemarin kan kita sudah belajar praktek ya Mas ya? Ya. Belajar praktek tentang nafas LSD, Ya. kemudian nafas diafragma. Ya, betul. Nah, gitu. Nafas diafragma pun sudah dicontohkan nih, Mas. Ya, Tapi betul. Mas, ketika saya ketemu klien nih, Mas. Ketemu klien terus saya ajari napas. Yang sulitnya itu lebih sulit bangetnya itu kayak di nafas diafragmanya, Mas. Oh iya, Apalagi, kesulitannya di apa itu? Yo, angel Mas. Ketika mereka disuruh nafas diafragma, tetap angel, kayak tetap dadanya gitu yang bergerak, yang bergerak, naik turun, tetap dadanya tetap yang dadanya. mengempis Nah, ya. apalagi kalau yang sudah lansia Mas. Oh iya, Itu oke. angel gitu, walaupun nah uniknya gini Mas. Heeh. Sebenarnya kalau pas di terapi, pas tiduran, itu mereka itu sebenarnya sudah otomatis nafas diafragma. Cuma ketika saya kasih tahu nafas diafragma, itu mereka otomatis langsung nafas dada. Oh iya. Nafas diafragmanya jadi nggak bisa lagi. Iya, Nah, oke. gitu. Ada tips lain nggak Mas? Jadi sebenarnya gini ya, kita itu awalnya waktu kita kecil itu kan kita sudah sering pakai napas diafragma. Bener. Cuma seiring berjalannya waktu kita stres, terus pola hidup modern itu ya, kita makan makanan yang terlalu banyak gula, terlalu banyak karbo ya, kalorinya terlalu tinggi, tingkat stres yang terlalu tinggi, kemudian dari tingkat stres itu membuat pola pernapasan kita menjadi lebih cepat. Nah, dari situlah akhirnya pernapasan yang kita lakukan secara diafragma, menggunakan otot diafragma yang dulu itu jadi shifting dari napas diafragma ke napas dada atau chest breathing itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya sudah ada di video-video sebelumnya ya. Kan dulu saya pernah ngomong kalau napas dada itu adalah napas yang terjadi atau dilakukan ketika kita sedang stres. Oke. Jadi seringkali orang stres itu napasnya pakai napas dada. Jadi tarik, nah yang mengembang dadanya, hembuskan, dadanya yang mengempis. Nah itu adalah napas dada. Nah napas diafragma itu adalah ketika kita tarik, perutnya kita mengembang. Ketika kita menghembuskan napas, perutnya mengempis. Nah cuma tadi dulu kita itu sebenarnya sudah pernah bisa. Iya, Cuma iya. tadi ya karena stres, karena tekanan yang Berkepanjangan itu otomatis dada. akhirnya merubah pola pernapasan kita dari yang dulu napas diafragma menjadi napas dada. Nah, sebenarnya ada beberapa tips ya untuk mengaktifkan otot diafragma kita. Sudah mungkin ada beberapa video yang sudah kita pernah bahas tentang manfaat pernapasan diafragma. Cuma itu sepertinya di video-video awal, teman-teman bisa buka ya, itu di video-video kita yang awal di ngaji napas itu. Ketika kita napas menggunakan diafragma itu akan sangat banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Nah, jadi yang pertama, napas diafragma itu membuat fokus kita lebih meningkat, membuat kita lebih berenergi, kemudian kualitas tidur lebih nyenyak. Nanti ketika kita napas diafragma kemudian menggunakan ritme yang lambat, sedikit dan dalam, nanti kadar CO2 di dalam tubuh itu bisa lebih meningkat sehingga mengoptimalkan penyerapan oksigen ke dalam sel. Oke. Nah, sebenarnya sangat banyak sekali manfaat ketika kita napas menggunakan napas diafragma. Tetapi problemnya memang itu, terutama bagi para lansia itu seringkali kalau mau napas diafragma itu susah. Jadi, nah kemarin baru saja kita ada pelatihan itu, nah dengan ada 20 peserta itu, nah itu mungkin 80% itu susah diajak napas diafragma itu. Jadi ketika tarik, nah dadanya justru yang mengembang. Nah, padahal harusnya ketika kita tarik napas, perutnya yang mengembang. Nanti pas menghembuskan nafas atau pas exhale-nya, perutnya yang mengempis, balikannya gitu. Nah, di video mungkin 2 video terakhir kita itu
saya sudah bahas tips untuk kita bisa bernapas menggunakan diafragma. Kemarin kita contohkan dengan tidur ya. Jadi kita tiduran gitu, tiduran dengan posisi yang nyaman, yang rileks. Nanti di perut kita ini ya, di perut kita dikasih tumpuan. Nah kemarin kita contohkan pakai buku itu ya. Nah jadi nanti pemirsa YouTube bisa mengamati ketika sambil telentang, kemudian diatur napasnya, dirasakan kembang kempisnya perut itu. Nah sambil ditimpa buku itu nanti lebih enak. Nah cuma kalau kita pakai yang teknik itu kan hanya bisa dilakukan dengan cara berbaring. Iya, Nah berbaring. ini kita ada tips lagi untuk melakukan mengaktifasi otot diafragma kita, melatih otot diafragma kita supaya lebih aktif kembali sehingga menciptakan ruang yang cukup luas untuk paru-paru kita mengembang dan mengempis. Nah, tipsnya adalah pakai ini. Nah, ini adalah Buteyko Belt atau sabuk Buteyko. Sabuk Buteyko. Nah, sabuk ini memang dirancang khusus untuk melatih kita bernapas menggunakan napas diafragma. Jadi melatih otot diafragma kita supaya lebih gampang untuk teraktivasi kembali. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Boleh. Ini saya pasang dulu. Bisa minta tolong ini dikencangkan ya sebelah kanan. Ini sistemnya kayak ini ya Mas, jatuhnya apa sih? Kayak korset itu ya? Nah kayak iya, korset itu ya? kayak gitu ya. Oke. Jadi dipakainya itu gimana Mas? Sekencang mungkin atau? Enggak, yang penting ketika memakai ini di diafragma ini ya, diafragma kan di sini nih ya, kurang naik dikit. Nah, di sini. Ini terasa cukup tekanan. Cukup, oke. Jadi sampai merasakan ada cukup tekanan di sini. Nah, nanti ketika kita tekanan yang ada di ini Perut, yang dihasilkan diafragma. oleh sabuk ini nanti akan membuat kita itu lebih mudah ketika mengembangkan perut. Oke. Jadi kita tinggal dorong gitu. Nah ini ya kita langsung contohkan. Ini sudah terpasang secara rapat ya ini, tapi nggak yang begitu sesek banget gitu. Jadi kerapatannya sedang lah kali ini. Nah kita tinggal tinggal dorong. Oke. Nah hembuskan. Nah kita tinggal lepas, tarik. Nah, tinggal dorong, hembuskan. Nah, kita tinggal memundurkan perutnya. Ini lebih gampang pakai ini. Nah, kalau teman-teman pemirsa sekalian pakai sabuk ini untuk latihan, nah itu dilakukan tidak hanya sambil tidur. Iya, Jadi sambil gini duduk bisa. gini lebih gampang. Kan kemarin itu problemnya ketika sambil duduk itu kan banyak yang susah kan, karena perutnya ini kena tekanan dari atas itu sehingga susah itu kalau mau memaju mundurkan perut itu. Oke. Nah, tetapi kalau pakai sabuk ini, nah ini kan dibantu ini ada intervensi perut kita ditekan ini dari luar dari sabuk ini ya. Sehingga kita tinggal dorong saja, tinggal dorong ketika tarik. Nah, tinggal dorong, hembuskan. Nah, tinggal mundur, tarik. Tinggal dorong, hembuskan. Nah, kita tinggal mundurkan. Nah, ini lebih gampang. Dan misal pemirsa ini kerjanya di depan komputer atau di depan laptop, itu kan bisa sambil sambil kerja, sambil ngetik gitu. Nah, otomatis kita nafasnya lebih mudah nanti ketika pakai diafragma. Bener. Nah, gitu. Atau misal sambil jalan-jalan gitu, sambil jalan ringan gitu, ya tapi nggak yang lari ya, misal jalan santai gitu, itu bisa kita pakai ini. Oke, iya. Nah, dan pakai ini bisa selama mungkin, misal 1 jam itu bisa. Nah, misal mau latihan 1 jam pakai ini bisa. Tapi kalau berbaring terus ya sampai 1 jam itu, kalau sambil berbaring kan nanti hampir pasti ketiduran karena sangat rileks ya. Iya. Tapi kalau misal kita sambil jalan gitu, sambil jalan santai, misal 20 menit, 30 menit, kita bisa pakai ini. Oke. Jadi napas kita akan selalu terjaga untuk menggunakan napas diafragma. Oke. Ini tadi bisa digantikan sama korset ya Mas ya? Beberapa korset ada yang bisa menggantikan ini, tapi korsetnya jangan yang terlalu lebar itu, nanti nggak sampai ke sini, nggak kena otot diafragmanya. Yang penting cukup
bisa cukup kenceng itu korsetnya untuk menahan ini. Tapi jangan yang terlalu kekencengan ya. Dan letaknya itu ya harus di otot diafragma. Iya, otot diafragma itu ya di atas pusar ya, dan di bawah dada. Jadi dia di bawah ini loh, tulang rusuk kita ini. Nah, dia di sini melingkar di sini. Jadi harus dilingkarkan di sini. Jangan ke bawah, Nah, jangan kalau perutnya jangan yang di ini, di bukan sini. perutnya ya. Nah. Oke. Batasnya yaitu pusar ke atas ya. Betul. Pusar Dari pusar ke atas, antara pusar ke atas dan tulang rusuk kita yang paling bawah. Nah, di antara situ kita letakkan sabuknya ini. Nah, gitu. Itu kalau teman-teman pemirsa nanti rajin latihan pakai sabuk ini, misal 1 minggu nanti akan lebih nyaman. 1 minggu nanti lebih terbiasa, nanti 2 minggu rutin gitu nanti lebih terbiasa. Nanti terus lepas setelah dari itu bisa itu, lepas ini kita langsung otomatis bisa napas diafragma lebih mudah. Gitu. Nah, nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan share berbagi ke pemirsa sekalian bagaimana cara kita menjaga napas kita saat tidur tapi tetap bisa bernapas melalui hidung dan menggunakan napas diafragma. Kita akan share itu insya Allah di video selanjutnya yang akan datang. Karena gini, kalau kita dalam kondisi terjaga gini, itu kan gampang ya untuk napas melalui hidung, karena kita terjaga. Kalau napas lewat mulut kan, nggak baik napas lewat mulut, kita harus napas lewat hidung gitu. Tetapi ketika kita tidur kan kita lepas kontrol itu. Nggak bisa. Padahal selama kita tidur paling tidak kan 5 sampai 8 jam ya. Iya. Nah, selama itu seandainya mulut kita terbuka di waktu 5 sampai 8 jam itu, tentu tidur kita nggak berkualitas. Nanti akhirnya mendengkur, sleep apnea, tersedak itu dan lain sebagainya. Nah, minggu depan insya Allah kita akan share tips bagaimana cara supaya kita tidur lebih enak, lebih nyenyak. Nanti ketika tidur kita lebih nyenyak, lebih enak, otomatis napas kita baik dan benar. Nah, hasilnya adalah ketika kita terbangun kita akan full energi, lebih bersemangat, lebih daya tahan kita lebih meningkat. Nah, jadi tubuh itu benar-benar istirahat ya, betul, relax gitu. Oke, ada lagi masih mau ditambahin atau cukup? Sepertinya cukup. Cukup ya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silahkan di chat di kolom komentar, kita akan bahas satu-satu juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.